Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Agrar Pramana, NIM 1810611206, kelas H, dengan dosen Budian Hoirenita SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Hukum Humaniter. Legal issues atau persoalan hukum yang ingin saya bahas, yang pertama itu bagaimana bentuk-bentuk penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, khususnya di dalam Israel dan Palestina. Yang kedua, bagaimana pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, serta penyelesaiannya menurut hukum humaniter internasional. Lalu masuk ke bagian analisis. Analisis pada pembahasan yang pertama, yaitu penerapan konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata adalah suatu sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih. Sengketa antara pemerintahan negara dengan pemberontak, dan segala bentuk sengketa lainnya baik yang bersifat internasional maupun non-internasional yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Dalam konflik bersenjata penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai, di mana dalam konflik bersenjata seringkali terjadi kekejaman dan kekerasan yang tidak manusiawi. Konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya berdampak bagi keamanan negara, tapi juga secara langsung memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat di sekitar wilayah di mana konflik bersenjata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kata konflik dan perang tidaklah asing lagi di telinga kita. Satu kata yang identik dengan kekerasan, kekejaman, dan pertumpahan darah. Bentuk konflik bersenjata di sini ada dua. Yang pertama itu ada konflik bersenjata internasional, yaitu secara sederhana konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai konflik bersenjata di mana di dalam konflik tersebut melibatkan dua atau negara lain di dalamnya. Namun di dalam instrumen hukum yang ada terdapat beberapa pasal dan ayat yang menekankan definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata internasional. Yang kedua, konflik bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai perang pemberontakan yang terjadi di dalam satu negara, dapat juga berbentuk perang saudara, civil war. Perang pemberontakan bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk. Lanjut ke poin kedua, yaitu analisis penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Berikut ini akan diuraikan mengenai penerapan hukum humaniter dan konflik bersenjata oleh Palestina dan Israel, serta pembahasan pelanggaran hukum humaniter dan HAM yang terjadi pada konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Yang pertama, itu penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata oleh Palestina dan Israel. Konflik tersebut bersifat non-internasional karena yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina adalah tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Mengingat wilayah Palestina pada saat itu, khususnya jalur Gaza, merupakan wilayah pendudukan Israel dan warga Palestina yang hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut. Yang kedua, itu ada konsep self-defense dan reprisal terkait konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Serangan Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua perspektif. Yang pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan, use of force, atau dikenal dengan jus in bellum. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah jus in bello. Pada konteks jus in bellum menjadi pertanyaan, apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri, self-defense, sedangkan yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua, yaitu keharusan, necessity, dan pembelaan diri, self-defense. Namun dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa keharusan necessity tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, dengan pengecualian sebagai berikut. Yang pertama, tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan untuk kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar
dan mudah sedemikian dekat. Yang kedua, tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Lalu ada poin ketiga, pelanggaran hukum humaniter oleh Palestina dan Israel. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, di mana Israel dalam melakukan serangan yang dikenal dengan Operasi Caslit. Ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar dari penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam instrumen hukum HAM dan hukum humaniter. Israel juga melanggar prinsip pembedaan, di mana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang yang dalam hal ini adalah para militer Hamas, serta tidak membedakan antara objek-objek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan objek-objek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menganjurkan objek-objek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah. Lalu ada jenis prinsip humaniter yang dilanggar dalam konflik Israel dan Palestina. Yang pertama adalah prinsip kebutuhan militer atau military necessity. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelancaran hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat sasaran. Yang kedua itu adalah prinsip. Terjadi beberapa kejadian prinsip kemanusiaan. Jadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan, yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung. Lalu poin yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata, di mana dalam kasus konflik antara Palestina dan Israel ini terlibat kesenjangan atau ketidakseimbangan, serangan pembalasan atau reprisal yang dilakukan militer Israel terhadap jalur Gaza sebagai balasan dari serangan rudal dan roket yang dilakukan Hamas ke wilayah Israel. Pasukan Israel memborbardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama berhari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israel. Lalu yang poin keempat adalah permasalahan HAM pada konflik Palestina dan Israel dan perspektif hukum humaniter internasional. Perjalanan konflik antara Palestina dan Israel ini banyak sekali prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang mana seharusnya dijunjung tinggi ini cenderung diabaikan dan dilanggar. Pelanggaran hukum humaniter khususnya permasalahan HAM ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja seperti Hamas yang menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia, di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan HAM, melainkan kedua pihak yang bersengketa. Namun, pelanggaran yang lebih dominan dilakukan oleh pihak Israel karena tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip pembedaan dalam melakukan serangan terhadap Palestina di jalur Gaza, yang ditunjukkan kepada Hamas sebagai bentuk pembalasan, reprisal, serta pembelaan diri self-defense atas serangan rudal dan roket pihak Hamas yang mengganggu keselamatan dan keamanan warga Israel. Jika poin penutup atau kesimpulannya adalah hukum humaniter internasional tetap berguna dan diterapkan. Meskipun kita sering mendengar tentang pelanggaran hukum humaniter yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, daripada situasi di mana hukum humaniter ini dihormati dan diterapkan. Adanya penerapan hukum humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri
dari Israel dalam bentuk pembalasan. Dengan melakukan operasi Caslit sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari para militer Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Di mana jalur diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadi penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak menemukan titik terang di antara pihak yang bersengketa. Sehingga Israel melakukan invasi ke jalur Gaza mengenai pelanggaran hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersikap baik pihak Israel maupun Palestina, dalam hal ini Hamas, dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat. Sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Perlu ditekankan, menurut saya, bahwa operasi Cashless bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum humaniter, melainkan merupakan tindakan self-defense dalam bentuk reprisal terhadap serangan roket Hamas yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga Israel. Alasan ini juga didukung dalam hukum humaniter internasional melalui Konvensi Jenewa 1948. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak Israel di sini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip pembedaan proporsionalitas, serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di pihak Palestina dalam hal Hamas sendiri telah melanggar protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer medan perang serta tempat persembunyian mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.